ternyata memang alhamdulillah Mm-mm. bisa berjalan sampai titik ini gitu. Itu. Oke. Ini pada Ini ngobrol sih mungkin Mas akan jadi mereka. ide untuk ya mungkin teman-teman yang tadinya berpikir mau berkarir di Jakarta dengan melihat contohnya Mas Lulu ini, mereka juga jadi ngapain gue ke Jakarta ya, tuh Mas Lulu aja bisa gitu kan, asal dia bisa mengerti strateginya Mas Lulu kan harusnya bisa ya berkarir dari kota masing-masing gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi kan tidak semua orang juga punya pilihan hidup seperti saya kan Mas gitu. Kalau saya sih memang dari awal saya sangat mencintai hidup yang lebih tenang gitu mungkin ritme hidup terlalu harus Mm-mm. sangat cepat gitu. Nah, pada akhirnya memang memilih Jogja adalah pilihan yang paling tepat untuk aku gitu. Gitu. Gitu ya. Ini untuk teman-teman yang baru bergabung ya, saya sekali lagi mungkin perlu menginformasikan bahwa M-Block ini sekarang sedang melakukan penggalangan dana yang tujuannya untuk membantu teman-teman tenaga kesehatan yang bekerja di garda depan, para perawat, para dokter, dan lain-lain. Mereka perlu dibantu. Kita udah baca beritanya udah banyak banget ya. Lalu juga bagi teman-teman pekerja kreatif harian yang sekarang sedang jobless karena diberhentikannya aneka event gitu ya. Nah, jadi kita membuat penggalangan dana melalui kitabisa.com/kreatif di saat sulit. Jadi nanti teman-teman gampang kok tinggal ketik itu kitabisa.com/kreatif di saat sulit. Gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut nih Mas Lulu. Tadi terakhir Ya, ngomong Jogja ya. Jogja itu ya. kan beberapa tahun ini ya. Kalau dulu kita tahu gini, Jakarta itu lebih kayak yang modern. Lalu kalau ada kehidupan tentang art and culture, orang ke Bali gitu ya. Ya ke Jogja juga, Ya. tapi Jogja yang lebih ke yang tradisional gitu kan. Ya. Tapi beberapa tahun ini sejak ada munculnya art job terutama ya, art job Ya. itu bisa apa ya, ambience Jogja tuh beda banget jadinya ya. Ya. Seni yang ditampilkan juga lebih kontemporer, tidak terjebak pada Kontemporer. seni tradisional ya kan. Lalu munculnya Peppermint Puppet Theater itu juga sesuatu yang cukup menyentak gitu ya, yang wah ada Ya. ya Ya. seni kayak begini ya, dan di Ya, Jogja betul. pula gitu ya. Lalu ada Pacar Merah juga lahir di Jogja gitu ya. Iya Ya. nggak sih? Ya. Pacar Merah lahir di Ya. Jogja, ya nggak Bindi? Lahir di Jogja. Betul ya. Nah, Rumahnya juga kan di Jogja kok, Mas. saya pikir memang Jogja itu punya sesuatu selain Eko Nugroho dan lain-lain lah. Jogja tuh sangat luar biasa gitu ya. Nah, ke depannya kenapa? Kenapa? Kenapa, Mas? Apa? Mas dulu? Nggak, sorry nggak Enggak, dengar tadi. aku nggak bilang. Iya. Enggak, aku nggak bilang. Jadi, oh oke 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 oke. Em, Kalau Mas dulu berbasis di Jogja, lalu rencana ke depannya ada nggak nih? Misalnya gue mau go internasional lah gitu ya. Dulu Lutfi Labibi goes internasional, itu mungkin dong. Atau sekarang sudah ya? Sebenarnya banyak atau ada permintaan dari luar nggak sih gitu? Itu pasti sih Mas. Tapi seperti yang tadi Mas Jacob bilang bahwa Jogja memang menawarkan banyak hal gitu, memang benar sekali gitu ya. Jogja hari ini memang berbeda dengan Jogja tahun-tahun sebelumnya gitu. Ketika orang datang ke Jogja, sepertinya memang sudah satu paket bisa melakukan apa saja gitu. Terutama misalnya pasti makanan gitu ya, kuliner di mana-mana gitu. Kemudian apalagi kalau memang waktu-waktu musim seni tiba gitu ya, kayak Arjok gitu. Pada akhirnya Jogja menjadi kota yang didatangi untuk mendapatkan satu paket yang memang tidak bisa mungkin didapatkan dari kota lain gitu. Misalnya ketika sedang Arjok gitu, pasti rencananya adalah menonton Arjok itu sendiri gitu kan, yang 1 tahun sekali gitu. Tapi selain datang ke Arjok, pastinya ada banyak hal yang memang ditawarkan oleh kota yang aku pikir dia nggak harus ngapain-ngapain aja bisa sangatnya ya, jadi kayak
orang kalau menurut aku cara menikmati Jogja memang tidak harus terjadwal dengan sangat rapi sih Mas gitu. Nah, Jogja menawarkan hal-hal sederhana seperti itu gitu, dan itu juga yang membuat aku pada akhirnya harus bersyukur banget bisa berkarya di kampung halaman sendiri gitu kan, kemudian dikelilingi oleh teman sahabat yang sangat baik dan dekat gitu. Dan ya yang terjadi adalah ya kayak Mas Jacob tahu sendiri kan, kayak misalnya aku dengan Windy gitu, aku dengan Mbak Ria gitu, Mameo gitu, Ria Peppermoon gitu. Yang kita lakukan adalah hal-hal yang keseharian banget gitu. Maksudnya mungkin kalau di kota besar kita dengan seseorang selalu dengan kepentingan gitu kan Mas, kepentingan harus meeting, harus ngomongin hal pekerjaan gitu. Kalau di Jogja tidak harus seperti itu sih gitu. Bahkan kadang ya jujur aja kalau misalnya pagi-pagi gitu saya janjian dengan dia hanya untuk sarapan aja gitu. Pagi-pagi saya bikin sarapan sederhana, kemudian Windy mau gitu, kemudian 15 menit dia sudah ada di teras rumah, kita makan di teras dan selesai gitu. Itu hal yang ditawarkan oleh Jogja sih, maksudnya hal sederhana yang mungkin buat orang sudah jarang bisa dilakukan karena kesibukan masing-masing, dan Jogja bisa masih menawarkan hal-hal sederhana seperti itu gitu. Itu yang membuat aku sangat bersyukur. Jadi berproses kreatif tetap gitu kan, produktif tetap gitu, tapi hal-hal yang sederhana juga tetap bisa aku lakukan gitu. Sarapan bareng dengan teman gitu, naik sepeda sore-sore sekali ya. gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mas Lulu ya, kayaknya nih. Okay. Mas Lulu nih dari Tony Winata nih. Mas Lulu bikin buku tentang lurik dong. Indonesia butuh buku tentang wastra dalam pandangan urban yang justru penulisnya bukan dari Indonesia. Oh, maksudnya selama ini bukan dari Indonesia. Nah, sekarang maunya ya orang Indonesia sendiri gitu. Ada kira-kira ada terpikir itu enggak? Semoga akan ada ya. Maksudnya kalau saya sih sejauh ini mungkin kalau dalam bentuk buku, apa yang ingin saya apa yang ingin saya gali malah mungkin tidak hanya dari lurik itu sendiri gitu, tapi cerita-cerita yang ada di dalamnya gitu. Maksudnya ya pasti untuk mendapatkan satu lembar kain lurik itu sendiri kan banyak sekali tangan yang ada di sini, para pengrajin, kemudian penenun, kemudian pewarna kain gitu. Dan ya mungkin sudut pandang yang lain tentang bagaimana keseharian mereka, cerita mereka gitu. Itu yang selama ini ada, tapi memang bikin dalam film pendek di video campaign saya gitu kan. Kalau memang itu akan berbentuk dalam sebuah buku, ya semoga akan bisa ke arah sana gitu. Semoga ya. Di Aristanti mungkin bisa bantu. Amin, insya Allah ya. Amin.